Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Selasa dini hari tadi KPU telah rampung melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat nasional. Provinsi Papua Barat Daya menjadi provinsi ke-34. Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran dan Prabowo Gibran ini unggul di Papua Barat Daya. Tersisa 4 provinsi yang belum direkapitulasi, yakni Papua, Papua Pegunungan, Maluku, dan juga Jawa Barat. Rekapitulasi penghitungan suara Provinsi Jawa Barat akan dilakukan pada pagi hari ini pukul 10. KPU akan mengumumkan hasil pemilu setelah 38 provinsi selesai dihitung secara keseluruhan, termasuk penghitungan luar negeri. Dalam proses rekapitulasi suara panel A pada Senin kemarin, KPU menghitung suara pemungutan suara ulang atau PSU di Kuala Lumpur baik untuk Pilpres maupun Pileg. Untuk Pilpres, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul dengan memperoleh 6.266 suara, disusul pasangan Anies Mohaimin dengan 4.674 suara dan juga pasangan Ganjar Mahfud dengan 1.134 suara. Sebagai informasi, saudara, PSU di Kuala Lumpur dilakukan setelah 7 PPLN Kuala Lumpur diduga memalsukan data dan juga daftar pemilih. Paslon 1 4674. Paslon 2 6266. Paslon 3 1134. 5 Romawi, data suara sah dan tidak sah. A. Jumlah seluruh suara sah 12074. B. Jumlah suara tidak sah 283. Dan lebih lengkap soal informasi terkini dari rekapitulasi pemilu 2024 di KPU RI, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Rangga Indrajana di gedung KPU RI. Selamat pagi Rangga. Rangga, jadi kapan sebenarnya target KPU selesai melakukan rekapitulasi suara pemilu 2024, Rangga? Baik ya, selamat pagi Adisti dan saudara. Untuk target KPU sendiri, mereka sebelumnya menyebutkan bahwa mereka menargetkan tanggal 18 Maret kemarin untuk menyelesaikan rekapitulasi suara. Namun, karena sempat ada kendala kemarin, yakni rekapitulasi suara Jawa Barat di tingkat nasional yang dibatalkan pada hari Senin karena hasilnya memang masih direkap di tingkat provinsi, jadi diundur ke tanggal 19. Namun dari informasi yang kami terima, KPU sendiri menargetkan agar hasil pemilu segera ditetapkan sesudah keempat provinsi terakhir ditetapkan hasil rekapitulasi suaranya, yakni Provinsi Jawa Barat, Papua Pegunungan, dan Maluku. Jadi sekali lagi Adisti dan saudara, untuk hari ini dari keempat provinsi itu memang tidak menutup kemungkinan KPU melakukan rekapitulasi dengan 2 panel agar keempat-empatnya bisa dilakukan sesegera mungkin, agar tanggal 19 ini kemungkinan bisa diumumkan hasil pemilu apabila keempat-empatnya ini sudah direkapitulasi hasil suaranya. Sebelumnya memang KPU sudah menetapkan hasil di 34 provinsi dan luar negeri, dengan provinsi terakhir Papua Barat Daya, di mana Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara 209.403 suara, disusul dengan Ganjar Mahfud dengan 99.899 suara, dan Anies Mohaimin dengan 48.000 suara dengan total perolehan suara sah yakni 357.707 suara. Selain itu, Prabowo Gibran juga unggul di panitia pemilihan luar negeri dengan 427.871 suara. Jadi sekali lagi Adisti dan saudara, kini kami masih menanti kedatangan dari tim KPU Provinsi Jawa Barat. Namun seperti yang disampaikan oleh KPU sebelumnya, memang rekapitulasi ini situasional, tergantung siapa tim KPU Provinsi yang hadir di KPU Pusat. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa provinsi lain yang terlebih dahulu menjalankan rekapitulasi suara apabila mereka terlebih dahulu tiba di lokasi KPU Pusat. Adisti?
Oke, itu artinya masih ada 4 provinsi lagi yang hari ini targetnya akan selesai dilakukan rekapitulasi nasional begitu ya Rangga. Rangga, sebenarnya apa hambatan ataupun kesulitan di detik-detik jadwal rekapitulasi KPU yang kita tahu segera berakhir dan tenggat waktunya ini sampai besok hari Rabu 20 Maret. Rangga. Baik ya Adisti dan Saudara, sebelumnya memang Jawa Barat ini sebetulnya dijadwalkan pada tanggal 18 Maret kemarin. Namun seperti yang disebutkan oleh KPU Jawa Barat, memang mereka ada kendala di perhitungan maksud kami perhitungan di wilayah Bekasi, sehingga mereka baru menyelesaikan rekapitulasi tingkat provinsi, sehingga baru bisa hari ini untuk menjalankan rekapitulasi tingkat nasional. Jadi seperti yang terlihat, meskipun terkadang ada yang dijadwalkan pada hari itu, namun faktanya tergantung atau situasional mengenai kapan masing-masing provinsi ini menyelesaikan rekapitulasi tingkat provinsi. Jadi seperti yang disampaikan oleh KPU, rekapitulasi ini yang sifatnya situasional menanti kehadiran dari tim KPU beserta KPU provinsi beserta dengan saksi-saksi dari masing-masing provinsi itu. Adisti? Oke, terakhir Rangga, apakah sudah ada informasi yang kemudian didapatkan dari KPU? Jadi sebenarnya setelah rekapitulasi terhadap 4 provinsi ini selesai dilakukan, apakah nantinya akan langsung diumumkan hasil dari pemilu 2024 penghitungannya, ataukah kemudian menunggu sampai besok tenggat waktu terakhir? Baik ya Adisti dan Saudara, sebelumnya Ketua KPU Hashim Asyari sempat menyampaikan bahwa mereka berencana untuk segera menetapkan hasil pemilu sesudah keempat provinsi terakhir ini diumumkan hasilnya. Jadi namun untuk segeranya itu kami masih menanti apakah mereka akan memang langsung pada hari itu juga mengumumkan atau akan ada jeda waktu. Sebelumnya memang KPU juga menyampaikan bahwa mereka menargetkan agar hasil pemilu segera ditetapkan sesudah rekapitulasi masing-masing provinsi selesai. Adisti? Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana hasil rekapitulasi terhadap 4 provinsi yang tersisa di hari ini. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Rangga Indrajana melaporkan langsung dari gedung KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat.